Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Komandan pertama. Xiao Yan berdiri di sebuah gedung tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Dia menjentikkan jarinya beberapa saat kemudian dan catatan kertas itu berubah menjadi api sebelum menghilang dengan cepat. Hall of Souls, ya. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Niat membunuh yang padat dan dingin perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Kebenciannya pada organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke dalam tulang belulangnya. Itu karena dua orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka. Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yan. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian dan dengan cepat berjalan turun dari gedung tinggi. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari Hall of Souls yang misterius ini. Dia pasti memiliki pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun, orang-orang dari Hall of Souls biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukan mereka. Karenanya, ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari Hall of Souls, Xiao Yan akan bisa mendapatkan berita tentang Hall of Souls. Ini sangat penting baginya. Xiao Yan dengan cepat menemukan Xiao Ding dan yang lainnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menggambarkan situasinya kepada mereka secara rinci. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Xiao Yan akan meninggalkan kekaisaran MAMA dan hanya mengangguk setelah terdiam lama. Xiao Ding jelas mengerti bahwa jika dia membuat Xiao Yan tetap di kekaisaran MA-Jia, itu akan menahannya. Benua Douqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiao Yan bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi setelah mempertanggungjawabkan masalah di aliansi Yan. Dia menemukan Ziyan di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan Magical Beast berada. Xiao Yan takut pada orang-orang dari Hall of Souls. Oleh karena itu, dia secara alami perlu mengumpulkan semua pembantunya dalam perjalanannya ke Kekaisaran Chuyun kali ini. Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini, suku ular orang telah menetap di daerah yang dekat dengan pegunungan Magical Beast. Meskipun mereka akan terlibat dalam perkelahian dengan beberapa binatang ajaib selama periode waktu ini tidak dianggap sebagai hal yang buruk bagi beberapa orang ular yang haus akan pertempuran. Setelah tinggal di dalam Kekaisaran Jia Ma, pertahanan suku ular orang terhadap manusia sedikit melemah. Ada juga jalan masuk di perbatasan antara suku dan dunia luar. Meskipun ada tentara suku ular orang yang menjaga ketat di sekitar lorong, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu ketika mereka langsung membunuh saat melihat manusia. Sepertinya dengan interaksi dalam jangka waktu yang lama, suku ular orang secara bertahap akan meninggalkan pikiran yang dijaga ini dan menjadi anggota Kekaisaran Jia Ma. Meskipun daerah tempat suku ular orang berada jauh dari ibu kota, Xiao Yan dan Ziyan berhasil muncul di tepi pegunungan Magical Beast setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Tatapan mereka perlahan menyapu pegunungan yang luas ini. Mereka bisa melihat orang ular itu melewati hutan. Beberapa orang di dalam hutan yang luas juga memperhatikan mereka setelah mereka berhenti di langit di atas tempat ini. Beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dengan mata waspada. Mereka tercengang saat melihat Xiao Yan, dan kewaspadaan di mata mereka sangat melemah. Teman dari suku ular orang. Saya ingin bertemu Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah Anda memimpin jalan? Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah beberapa ahli dari suku ular orang, dan berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin suku sedang mundur. Jika Anda ingin bertemu dengannya, silakan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu.
Hanya dia dan beberapa sesepuh dari suku yang dapat memasuki ruangan. Seorang ahli orang ular ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Komandan pertama. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Ahli ini, yang hanya lebih lemah dari Medusa di seluruh suku ular orang, juga seseorang yang pernah dia dengar. Namun, Xiao Yan belum pernah bertemu dengannya. Dari sesekali disebutkan oleh beberapa orang ular, orang ini sepertinya adalah orang yang gila latihan. Selama pertempuran besar antara Kekaisaran MAMA dan 3 kerajaan besar ini, orang ini bersikeras melakukan retret selama lebih dari setahun. Gurun telah benar-benar kosong pada saat dia keluar dari tempat peristirahatannya. Jika suku ular orang tidak memiliki metode komunikasi khusus, kemungkinan orang ini bahkan tidak dapat menemukan anggota sukunya. Tentu saja, ini secara alami tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening dengan cara ini. Maniak pelatihan ini juga memandang Medusa sebagai dewa wanita di hatinya, seperti kebanyakan manusia ular pria. Karena kekuatannya lebih rendah dari Medusa dalam suku, dia biasanya adalah orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk bersamanya. Namun, Xiao Yan tiba-tiba meletus seperti harimau yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, meski belum pernah bertemu orang ini, Xiao Yan juga tahu bahwa kemungkinan orang ini memiliki cukup permusuhan untuknya. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu memimpin jalan?" Meskipun Xiao Yan merasa bahwa komandan pertama ini, yang belum pernah dia temui, akan merepotkan, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika orang lain tidak mengerti situasinya, dia tidak keberatan menunjukkan tangannya. Bagaimanapun, selama seseorang mengalahkan ahli top dari suku ular orang ini, seseorang akan dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Sepasang ahli Snake People mengangguk dengan cukup sopan saat melihat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka melesat ke arah hutan. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dari belakang. Xiao Yan, santai. Aku akan membantumu mengalahkan komandan pertama itu jika dia berani berbicara omong kosong. Ziyan mendekati Xiao Yan dan tertawa. Dia sepertinya juga menyadari komandan pertama yang terkenal dari suku ular rakyat. Kamu harus lebih patuh. Jika tidak, aku tidak akan mengajakmu lagi. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan kabur sendiri seperti Liu Qing, Lin Yan, dan yang lainnya. Ziyan meringkuk bibirnya dan sama sekali tidak takut dengan ancaman Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya saat mendengar ini. Dia mengutuk Lin Yan dan 2 bajingan lainnya di dalam hatinya. Mereka sebenarnya berani kabur sendiri. Dia pasti akan mengajari mereka pelajaran yang tepat pada saat mereka bertemu lagi. Selama 1 tahun Xiao Yan melakukan retret, Lin Yan dan 2 orang lainnya merasa bosan karena tinggal di Kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Ma Jia bersama-sama dan melakukan perjalanan setelah meninggalkan pesan. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pertempuran besar meletus di dalam Kekaisaran Ma Jia tidak lama setelah mereka pergi. Pemandangan hutan di depan Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia mengutuk ketiga orang itu di dalam hatinya. Sebuah suku yang menempati ruang yang sangat besar muncul di hadapannya. Bangunan suku itu dibangun di samping gunung, dan bentuknya tampak seolah-olah tertanam di dalam tubuh gunung. Orang-orang ular yang hiruk-pikuk bergerak ke sana kemari di daerah ini. Beberapa prajurit Snake People berdiri di tempat tinggi tertentu dengan senjata lengkap. Mata tajam mereka mengamati situasi sekitarnya setiap saat. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti para ahli dari suku ular dan melewati suku tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka secara bertahap berhenti di tempat terbuka yang luas jauh di dalam suku tersebut. Ada tangga batu yang membentang jauh ke pegunungan di belakang tanah terbuka. Namun,
Tangga batu ini saat ini dijaga oleh banyak ahli dari suku ular orang. Mata Xiao Yan tertuju ke tangga batu yang membentang ke tepi pandangannya saat dia berdiri di tanah terbuka. Akhirnya, mereka berhenti di antara banyak penjaga suku ular di tempat itu. Di lokasi itu ada seorang pria ular botak dengan mata tertutup. Benang aura kekerasan berlama-lama di sekujur tubuhnya. Kepala botak mengkilap itu ditutupi dengan tato ular berwarna putih keabu-abuan. Itu tampak seperti ular putih keabu-abuan yang tergeletak di sana, menyebabkan seseorang menggigil tanpa merasa kedinginan. Mata Xiao Yan menyipit saat tatapannya berhenti pada orang ular berkepala botak itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Du Huang. Selain Masuda dan 4 sesepuh, sepertinya dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular orang. Karena memang begitu, tampaknya orang ular berkepala botak ini seharusnya adalah komandan pertama suku-suku ular. Orang ular berkepala botak sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Mata tertutup itu tiba-tiba terbuka dan murid berbentuk segitiga menatap Xiao Yan dengan saksama seperti ular piton besar yang hendak menelan seseorang. Xiao Yan dari Yan Alliance meminta untuk bertemu dengan Ratu Medusa. Tolong beritahu dia. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tatapan orang ular yang akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Dia menangkupkan tangannya dan perlahan berbicara. Xiao Yan. Aura kejam dari orang ular berkepala botak segera melonjak setelah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi noda di hatinya. Tiba-tiba, dia berdiri. Kamu adalah Xiao Yan itu. Ekor si manusia ular berkepala botak diayunkan dan anehnya tubuhnya muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain. Dia segera mengangguk. Senyuman pertempuran muncul di wajah orang ular berkepala botak ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lain saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Lampu hijau bertahan dan muncul. Sisik ular tebal muncul ke permukaan. Tinjunya membawa kekuatan gelap dan dingin saat itu dengan keras menghantam Xiao Yan dengan raungan marah. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih gelap saat dia merasakan angin dingin dan tajam yang ada di tangan pihak lain. Kakinya menginjak dengan lembut saat nyala api hijau tua yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Nyala api naik dan tanah dengan cepat menjadi kering. Banyak retakan menyebar dengan cepat dari kekeringan. Wajah para ahli di sekitarnya dari suku ular orang terkejut saat mereka buru-buru mundur. Terlahir secara alami dengan konstitusi yang dingin, mereka paling takut pada hal-hal semacam ini. Kejutan melintas di mata orang ular berkepala botak ketika dia melihat api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Namun, tinjunya tidak berhenti sedikit pun. Kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul ketika tinju ini melakukan kontak dengan lapisan api hijau giok. Teriakan indah terdengar dan kepalan kecil bertabrakan dengan manusia ular di depan mata tertegun dari orang-orang ular di sekitarnya. Bang! Ledakan rendah yang teredam terdengar saat bersentuhan. Segera, riak yang menakutkan menyebar. Ziyan dan si ular berkepala botak itu mundur beberapa langkah berat. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata orang ular berkepala botak itu serius saat dia melihat ke arah Ziyan yang sedang menggosok tinju kecilnya. Setelah itu, dia tersenyum dingin pada Xiao Yan. Api teratai hijau giok seukuran telapak tangan perlahan melayang dari tangan Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh tepat sebelum orang ular berkepala botak hendak mengejek. Suara samar dan dingin bergema di tanah terbuka. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, Anda lebih baik bersiap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Orang ular berkepala botak menelan seteguk air liur saat matanya menyusut. Dia melihat teratai api hijau giok.
Dia bisa merasakan bahwa energi yang sangat liar, keras, dan menakutkan terkandung di dalamnya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.